Assalamualaikum teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Setelah lama saya tidak menggunakan akun YouTube saya untuk mengambil video memberikan edukasi untuk kita semuanya. Nah, teman-teman semuanya perlu diketahui bahwasanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali kalimat-kalimat yang menjurus kepada satu perilaku atau satu kegiatan manusia, yaitu adalah berpikir. Nah, berpikir ini dalam hal akal ini, ya, ini merupakan salah satu unsur manusia. Ya, kita ketahui bahwasanya manusia itu terdiri dari dua unsur. Ya, unsur pertama adalah unsur material dan unsur imaterial. Nah, unsur material manusia itu berasal dari tanah, kemudian air. Ya, nah ini komponen-komponen. Ini material. Nah, adapun kalau yang non material atau imaterial ini terdiri dari dua, yaitu akal dan rasa. Nah, di zaman sekarang itu banyak sekali manusia di antara kita, ya, itu ketika melihat sesuatu, ya, ketika melakukan segala sesuatu, dia melupakan satu komponen, yaitu komponen imaterial, yaitu daya berpikir dan juga daya rasa. Yang mereka lihat hanyalah daya material. Nah, ini membuat substansi dari suatu perbuatan tersebut hilang, dan akhirnya jiwa tidak mendapatkan makna dari apa yang sudah dia lakukan. Nah, di kali ini kita membahas seberapa jauh dan seberapa besar relevansi akal dalam menerima sebuah pengetahuan, bahkan pengetahuan yang berasal dari ilahi, yaitu agama. Kita simak videonya setelah ini. Nah, untuk teman-temanku semuanya, kita sebelum masuk pada pembahasan yang jauh, pasti kita harus masuk kepada ta'rif, yaitu definisi. Definisi dari apa itu akal. Nah, makna akal itu berkaitan erat dengan perkembangan manusia sejak zaman purba sampai zaman modern. Jadi akal itu tidak pernah terlepas, gitu. Nah, logika ini menjadi pembeda, ya, antara manusia dan hewan. Dan kita juga ketahui bahwasanya akal itu merupakan anugerah yang Allah berikan untuk hambanya, agar hambanya itu bisa menerima informasi lalu menggodoknya dengan baik dan menyimpulkannya itu dengan baik juga, gitu, ya. Nah, dengan akal manusia memiliki potensi untuk memahami satu-satunya wahyu, yaitu adalah agama. Immanuel Kant itu berpendapat bahwasanya akal itu menjadi partisipator atau pencetus aktif dalam segala pengamatan dan memperakasai bentuk pengamalan karena keistimewaan kedudukan akal pada diri manusia itu sendiri. Itu dia tentang akal menurut pakar sosiolog. Namun di sini kita akan mengangkat tarif akal, ya, dari sisi para ilmuwan muslim itu sendiri. Pertama dari ahli bahasa, yaitu Imam Raghib Al-Asfahani. Beliau mengatakan bahwasanya akal merupakan sumber kekuatan untuk menerima sebuah ilmu, ya. Maka dari itu dalam kitabnya Al-Mufradat fi Ghoribil Quran itu beliau menyampaikan perkataan sahabat radhiyallahu anhu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ra'aitu al-aqla aqlaini famatbu'un wa mas'mu'un wa la yanfa'u masmu'un idza lam yaku matbu'un kama la tanfa'u syamsu wa dhau'ul aini mamnu'un, ya. Nah, ini perkataan Imam Ali radhiyallahu anhu tentang akal. Akal itu ada dua, yaitu yang didengar sama yang diciptakan, atau dalam hal ini yang sudah terbentuk. Nah, yang didengar itu tidak akan memberikan manfaat kecuali kalau dia sering dibentuk, ya. Dalam hal ini akal itu kalau dia hanya menerima secara teoritis itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa kecuali jika
diimplementasikan, dilakukan sebagaimana cahaya matahari yang tidak memberikan manfaat apa-apa kalau mata manusia dalam keadaan buta. Jadi dia tidak bisa melihat indahnya sinar matahari. Nah, seperti inilah tentang sebuah akal, ya. Nah, akal logika mengatur alur pikiran agar tidak tersesat pada proses penalaran, agar juga proses penalaran ini tepat pada sasarannya dalam menyimpulkan sesuatu. Akal logika juga berfungsi sebagai dasar bernalar untuk menyandarkan diri terhadap suatu analisis dan kerangka berpikir. Nah, itu dia akal. Akal mempunyai fungsi untuk mempertimbangkan apa yang sudah ditemukan secara empirik dibantu dengan penemuan panca indera yang lain. Nah, itu dia tentang akal. Selain Roghib Al-Asfahani, akal juga didefinisikan oleh beberapa ilmuwan muslim, yaitu yang fundamental ada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali membahas secara rinci tentang akal itu sendiri adalah bahwasanya akal merupakan sumber ilmu, sumber improvisasi, dan asas fundamental. Dan ilmu akan berjalan bersamaan dengan akal sebagaimana buah yang muncul dari pohon, cahaya dari matahari, dan visualisasi dari indera penglihatan. Nah, Imam Al-Ghazali juga menyampaikan hadis, ya, mengutarakan hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Mujbir, yaitu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in di'amatun wa di'amatul mu'mini aqluhu fa biqadri aqlihi takunu ibadatahu amma sami'tum qaulal fujjari fid dari law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nah, Imam Al-Ghazali menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah menyampaikan tentang segala sesuatu itu ada penopangnya. Ya, nah penopangnya orang mukmin itu akal. Ya. Nah, dengan kadar akal maka bernilai juga sebuah ibadah atau sebuah perilaku yang dilakukan oleh orang mukmin tersebut. Ya, nah Nabi Muhammad lalu menanyakan lagi kepada para sahabat, kalian apa tidak dengar perkataan orang-orang fajir, perkataan orang-orang yang berdosa? Andai kata kita mendengar lalu kita berpikir, kita nggak akan masuk ke dalam api neraka. Kemudian selanjutnya ada Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina memaparkan secara detail juga bahwasanya akal merupakan kesempurnaan pertama dalam sistem mekanisme tubuh yang membentuk perilaku berdasarkan hasil intelektualitasnya. Ya, juga berkaitan dengan apa yang dipersepsikan mengenai hal-hal yang universal sifatnya. Nah, Ibnu Sina sendiri membagi akal itu kepada dua. Yang pertama ada alimah, kemudian juga ada amilah. Nah, alimah itu simpelnya adalah akal teoritis. Nah, akal teoritis merupakan akal yang berhubungan dengan teori dan persepsi. Akal ini merupakan kekuatan yang bertujuan untuk mengimajinasikan hal abstrak atau hal yang masih tabu dengan gambaran global yang lebih jelas dari suatu materi yang diterimanya. Ya. Nah, jadi itulah akal teoritis. Semisal kita ketika melihat mouse, ya, maka kita akan mengatakan itu adalah mouse. Gitu. Nah, ini akal teoritis. Oh, itu mouse. Nah, itu akal teoritis. Nah, sekarang ada akal amilah, ya, akal praktis. Gitu. Nah, akal praktis ini apa? Akal praktis adalah prinsip yang menggerakkan tubuh manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang parsial, ya, dan dikaitkan dengan dorongan hewani, ya, atau dorongan hewani yang bersifat imajiner dan ilusif, atau pada dirinya sendiri. Nah, pada akal amilah ini, ya, sebetulnya adalah suatu prinsip yang nanti menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan, gitu. Seperti dia senyum, seperti dia tertawa. Nah, ini akal amilahnya, akal praktisnya, ya, yang akhirnya membuat dia melakukan suatu kegiatan karena dia merespon hal yang senang,
maka dia bangga, maka dia bahagia, maka dia ketawa. Berbeda sebaliknya, ketika dia merespon hal dengan sedih, maka dia akan menggambarkan atau melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan kesedihan, seperti menangis dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu dia paparan akal yang disampaikan oleh Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali, Raghib Al-Asqalani. Nah, sekarang kita masuk kepada relevansi akal dengan agama. Nah, kita tahu bahwasanya agama tadi, sebagaimana yang saya sudah sampaikan di awal, agama itu banyak sekali tersebutkan dalam Al-Quran suatu kalimat yang menjurus kepada suatu perilaku manusia, yaitu untuk berpikir. Ya, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala yang durun. Ya, ini semua ini sebuah adalah penglihatan, ya, suatu perilaku untuk berpikir. Inna fi dzalika la ayatil liulil absor, liulil albab, ya. Nah, ini semua adalah perilaku manusia untuk berpikir ketika dia mendapatkan suatu informasi, suatu kejadian, ya, agar mereka bisa berpikir dan nanti mereka bisa menyimpulkan. Ya. Nah, agama itu meletakkan secara khusus kedudukan akal sebagai anugerah terbesar yang diberikan untuk manusia sebagai utusan khalifah Allah di bumi. Nah, manusia diberikan potensi yang dapat mempengaruhi manusia agar tetap eksis menjalankan tugasnya di muka bumi, yaitu potensi berpikir dan beragama. Dengan demikian, manusia dapat dibedakan dari makhluk yang makhluk yang lainnya. Karena potensi itu hadir untuk memberikan manusia kekuatan. Nah, Islam sangat perhatian dengan akal, dan itu menjadi tolak ukur apakah manusia pantas diberikan beban taklif, diberikan suatu amal ibadah atau tidak. Jika manusia sudah kehilangan akal, maka semua hukum yang ada dalam Islam itu sudah tidak berlaku lagi. Ya. Nah, jadi penopangnya ada di akal. Sebagaimana tadi saya sudah sebutkan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, relevansi akal dalam beragama ada beberapa yang saya ringkas di sini. Yang pertama adalah sebagai penentu untuk melaksanakan aturan agama. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Rufi al-qolamu an thalathatin anin naimi hatta yastayqidha wa anil sobi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Nah, pena, tulisan catatan amal itu diangkat atau dibebaskan dari 3 orang. Ya, orang yang tidur sampai bangun, kemudian anak bayi sampai dia bermimpi basah atau dalam hal ini dia baligh, dan juga terakhir adalah orang gila sampai dia berakal. Kemudian adalah sebagai alat ukur untuk berpikir. Nah, dalam Al-Quran disebutkan wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjaini itsnaini yughshil lailan nahar inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ya. Dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutup malam dengan siang. Sesungguhnya ayat-ayat ini, bukti-bukti ini, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Kemudian selanjutnya adalah relevansi akal dalam beragama adalah untuk merenungkan kembali apa yang ada di muka bumi. Ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, tapi perlu diketahui bahwasanya di satu sisi agama tetap memberikan batasan untuk akal, mengingat semua petunjuk yang turun ada yang tidak bisa dipahami oleh akal. Nah, dan ini perlu dibarengi dengan keimanan. Ya, terutama pada hal-hal yang gaib, yang samar dan lain sebagainya. Nah, demikian
akal akan tetap berjalan selaras dengan dan searah dengan agama, ya, yang sudah termaktub apabila dengan syarat apabila akal itu sehat, ya. Dan akal harus mengikuti aturan-aturan wahyu agar terlepas dari kesalahan-kesalahan dalam berpikir dan tidak tergiring kepada hal yang buruk. Itu dia. Nah, itu dia tentang akal. Jadi tetap ada batasannya agar akal itu tidak terlalu frontal dalam menerima sebuah informasi dari wahyu. Bicara akal yang berkaitan dengan agama, maka kita berbicara tentang batasan akal terhadap agama. Akal yang dalam hal ini banyak mewarnai perkembangan dan kejadian di muka bumi ini memiliki peran yang sangat krusial, ya. Sejak zaman purba sampai sekarang, ya, ketika orang selalu menghadapi dinamika kehidupan, itu tidak lepas dari peran akalnya dalam menghadapi survive, ya. Dia bertahan hidup dan lain sebagainya. Dia bisa mengalahkan penduduk lain, dia bisa membangun ini dan itu. Nah, itu tidak lepas dari akalnya. Karena akal merupakan suatu alat yang berfungsi menganalisa kejadian yang dilihat, didengar, dan dirasakan agar segala hal yang terjadi bisa dipahami secara menyeluruh dan secara holistik. Itu tidak setengah-setengah. Nah, itu gunanya akal, ya. Jadi kalau masih ada orang yang memahami secara setengah-setengah, sebentar dulu, apakah akalnya bekerja dengan baik atau tidak, ya. Namun dalam dinamika kehidupan, akal itu bisa menjamah semua hal yang rasional yang ada di muka bumi dengan metode-metode yang telah ada untuk menentukan suatu opini dan hipotesa materi rasional yang ada, gitu. Nah, jadi dalam dinamika kehidupan, akal itu tetap bisa tetap berusaha untuk mencari tahu, untuk menggapai suatu ilmu yang dia nggak tahu. Bagaimana caranya dia harus tahu, bagaimana caranya dia harus mengerti. Itu dia akal. Tuh. Nah, kita bisa lihat, ya, selama perkembangan zaman, akal dan agama ini nyatanya itu terlihat untuk berupaya mendominasi satu di atas yang lain. Kadang ada yang mengatakan akal dulu di atas agama, kadang ada yang mengatakan agama dulu di atas akal, gitu. Nah, tapi dari legitimasi ini membuat orang itu malah lupa bahwasanya akal dan agama itu bisa jalan selaras, gitu. Nah, contohnya di mana? Contohnya ketika sebelum zaman Renaissance, ya, ketika dunia itu dikuasai oleh forum kegerejaan, dalam hal ini adalah otokrasi. Maka siapapun yang menentang agama Kristen, ya, segala aturannya dan lain sebagainya, maka dia akan dibungkam, dibunuh dan lain sebagainya, ya. Nah, ini kelihatan baik, gitu. Ini kelihatan benar, ya, secara sekilas. Namun nyatanya ini menjadi suatu kemunduran umat, gitu. Nah, menjadi suatu kemunduran umat kenapa? Karena tadi manusia itu dilarang untuk berpikir, manusia itu dilarang untuk berimajinasi, ya. Batasan tetap ada, ya, tapi untuk berkreasi, untuk mengimajinasikan dirinya, ya, agar dia bisa membangun sebuah peradaban, itu dilarang oleh gereja, gitu. Bahkan gereja sendiri itu menaruh hukum absolutisme, ya, agar manusia itu tetap tunduk kepada kekuasaan gereja. Nah, ini dia buruknya di situ, ketika antara satu dan yang lain itu ingin saling menguasai, padahal ini bisa, ya, padahal bisa saling jalan selaras, ya, tanpa adanya perdebatan, tanpa adanya pertikaian, kalau misalkan mereka itu tahu posisinya, gitu. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya akal itu menurut Pak Quraish Shihab, seorang mufasir ternama di Indonesia, itu menjelaskan jangkauan akal pada manusia itu ada 3. Pertama, ada rasional, ya. Nah, rasional ini adalah sesuatu yang bisa dijangkau, bisa dilihat dan dibenarkan oleh akal. Kalau dia melihat ini tangan, maka dia akan mengatakan ini tangan. Itu. Oh iya, itu rasional. Ketika orang mengatakan 1 tambah 1 adalah 2, ya, maka itu rasional, gitu. Nah, kemudian ada yang namanya irasional.
Nah, irasional ini adalah suatu hal yang bertentangan dengan akal. Nah, ini dia yang mulai sedikit rumit gitu. Jadi ketika ada suatu hal yang bertentangan dengan akal, ya, maka pasti akal itu akan menolaknya. Gitu. Kemudian yang ketiga, suprarasional. Gitu. Nah, suprarasional ini adalah hakikat kebenaran suatu hal namun tidak dapat akal itu memahaminya. Nah, di sini manusia dituntut untuk mengimaninya, gitu. Cukup untuk mengimaninya, gitu. Ya. Nah, dan dari suprarasional ini manusia pun dituntut untuk berpikir rasional, tapi bukan rasional manusiawi, tapi adalah rasional Tuhan, gitu. Ya, rasionalitas ilahi, ya. Yang kalau manusia ini melihat suatu hal yang bagi mereka itu tidak mungkin, ya maka dia cukup mengimani itu, gitu. Maka contohnya adalah sebagaimana mukjizat Nabi, gitu. Nah, mukjizat Nabi seperti Nabi Soleh, ya, unta keluar dari batu, ya. Nah, ini kan secara akal tidak bisa. Unta di mana-mana pasti dilahirkan oleh ibunya unta, gitu. Ya, dari unta betina, gak mungkin dia keluar dari batu, gitu. Nah, tapi karena ini suprarasional, suatu hakikat kebenaran, ya, yang mana bagi Allah ya boleh-boleh saja. Allah itu terserah mau menciptakan apa saja, ya, tidak bisa dibatasi dengan akal kita, gitu, ya. Maka kita cukup mengimaninya, tapi tadi secara rasionalitas Tuhan, gitu. Dan tidak ada yang bisa melarang. Akal manusia itu sekalipun ini di luar nalar, gitu, akal manusia tetap tidak bisa membatasi keinginan Tuhan, gitu, sifat-sifat Tuhan, ya. Nah, inilah hal-hal yang supra rasional yang memang akal itu gak bisa menyampai itu, gitu. Gak bisa memahami itu secara rasional, ya, tapi akal cukup mengimani, gitu. Pada batasan itu akal tuh cukup mengimani. Nah, makanya pada mukjizat Nabi, ya, pada karomah wali, ya, dan juga maunah untuk orang mukmin, ya. Nah, ini hal-hal yang pasti di luar nalar itu manusia cukup mengimani. Dengan demikian dapat dipahami bahwasanya akal dan agama itu dalam suatu interaksi hubungan itu bukan dipahami secara struktural, ya. Nah, namun ini dipahami secara fungsional. Nah, itu dia. Kalau struktural ya tadi, ya, pasti nanti akan berebut atas. Siapa nih paling atas? Agama atau akal gitu. Nah, tapi yang mau diangkat di sini adalah secara fungsional, gitu. Akal ini alat untuk berpikir, mengimajinasikan sesuatu dari informasi yang sudah diterima. Nah, sedangkan agama itu datang sebagai pembawa kabar Tuhan yang bersifat universal dan memberikan wawasan kepada akal itu sendiri, ya. Jadi secara fungsional seperti itu. Kalau sudah tahu seperti ini, ya, maka kita sudah tidak perlu lagi meributkan mana yang lebih dulu, akal atau agama atau akal. Semuanya bisa berjalan selaras, gitu. Tapi tetap ada batasan-batasan yang memang tidak bisa dijamah oleh akal. Dan memang akal dituntut untuk, dan akal pun dituntut untuk mengimani itu. Karena secara pikiran dan akal, ya, sekalipun itu terlihat tidak masuk akal, ya, akal pun akan tetap menerima, gitu. Ya, apabila rasionalitasnya adalah rasionalitas ilahi, gitu. Nah, kesimpulannya dari diskusi kita, dari apa yang sudah saya sampaikan adalah bagaimanapun akal dan wahyu keduanya merupakan sumber pengetahuan bagi manusia, ya, walaupun antara keduanya itu berlainan sifat, ya. Kalau wahyu ini bersifat absolut kebenarannya dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan akal merupakan produk manusia melalui ikhtiar dan kebenarannya bersifat relatif. Karena tadi manusia itu akan cenderung untuk mengimajinasikan, menggambarkan, mengembangkan informasi yang dia terima
ya. Dan secara fungsional kita juga mengerti bahwasanya wahyu itu datang untuk membawa informasi dari Allah secara absolut tapi universal, ya. Nah, lalu akal menjadi sebuah alat untuk mematangkan informasi-informasi Tuhan itu, ya, agar bisa digunakan sepanjang zaman, agar menjadi agar akal ini bisa membuktikan bahwasanya Al-Quran dan hadis itu merupakan suatu wahyu yang benar-benar dinamis sepanjang zaman, sekalipun zamannya sudah berbeda dengan Nabi Muhammad. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Semoga bermanfaat dan kita juga perlu tahu inilah relevansi akal dan agama. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.